bagaimana saat kita menghadapi stres itu, kita tidak menjadi freeze, berhenti, atau menjadi flight, atau kabur. Nah, bagaimana kita bisa menghadapinya, yaitu kita bisa fight. Berbicara tentang manajemen stres, itu tidak hanya berbicara tentang tidak ada stres, tapi bagaimana saat kita menghadapi stres itu, kita tidak menjadi freeze, berhenti, atau menjadi flight, atau kabur. Gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa menghadapinya, yaitu kita bisa fight dengan stres itu. Pertama, yaitu kita latihan. Kalau misalnya tadi contoh atlet adalah dia melakukan olahraga tertentu, dan dia berlatih, misalnya atlet lompat tinggi, dia berlatih melompat semakin lama semakin tinggi, semakin lama semakin tinggi. Ya, kan tidak mungkin ya atlet itu dari awal tiba-tiba sudah bisa melompat setinggi langit gitu. Nah, tetapi itu tentu ada peningkatan. Ya, sama juga dengan atlet renang, atlet lari, ya, yang berenang lebih cepat atau lari lebih cepat, semakin lama semakin cepat. Nah, ini tentunya perlu ada latihan. Nah, begitu pula kita dalam mengajarkan anak-anak kita dalam menghadapi stres mereka. Jadi mereka perlu ada stres, mereka menghadapi stres, dan mereka belajar berlatih untuk bisa menghadapi stresnya itu setahap demi setahap. Ya, tentunya kita sebagai orang tua kita dampingi. Lalu, selain memanage atau menangani stresnya itu, kita juga bisa membantu dengan sebenarnya menangani atau memanage time-nya, waktunya. Terkadang anak-anak, khususnya anak-anak remaja itu, mengalami stres yang berlebihan karena mereka sering menunda-nunda tugas yang sebenarnya mudah dan bisa dikerjakan. Tetapi karena manajemen waktunya kurang baik, sehingga tugas-tugasnya menumpuk, membuatnya menjadi menghasilkan stres pada saat tumpukan itu sudah mencapai titik yang mereka merasa ini tidak mungkin untuk mereka lakukan. Nah, sebelum stres itu menjadi rasa frustasi, kita sebagai orang tua bisa membantu anak-anak ini dengan memanage waktunya, ya, sehingga waktunya itu bisa kita pecah-pecah atau pilah-pilah menjadi bagian-bagian kecil yang bisa dipakai oleh atau bisa dikerjakan oleh anak-anak ini. Ya, untuk anak-anak yang kecil, kita bisa dengan mungkin checklist yang mudah, tik 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 tik, selesai. Atau untuk anak-anak yang remaja atau yang lebih dewasa, kita sudah bisa lebih detail dengan jam per jam melakukan hal tertentu, tik tik tik, atau bisa dengan kalender saja, atau sekarang dengan kalender di online juga bisa. Nah, kita sebagai orang tua membantu agar anak-anak ini bisa memanajemen waktunya dengan baik, sehingga stresnya pun dapat dimanajemen dengan baik. Selain itu, kita juga bisa minta anak-anak kita menyeimbangkan antara stres, hal-hal yang membuat mereka stres, dan hal-hal yang membuat mereka tidak stres, atau hal-hal yang bisa membuat mereka merasa nyaman, enak, senang. Ya, bagaimana itu diseimbangkan. Mereka tahu apa yang membuat mereka menjadi stres, tapi mereka juga perlu tahu apa yang membuat mereka tidak stres. Sehingga pada saat ada hal-hal yang terlalu berat di stresnya, dia bisa seimbangkan dengan sesuatu yang dia bisa senang. Dan ini membuat dia seimbang dan tidak over stress. Ya. Nah, kayak misalnya mesin mobil juga tidak jadi terlalu panas, overheat atau apa ya. Ini dia tidak over stress. Selain itu, anak-anak juga bisa kita ajarkan tentang bagaimana menyusun prioritas. Nah, prioritas itu bukan berarti urutan pertama A, B, C, D, E. Belum tentu. Prioritas itu bisa menjadi, misalnya sekarang ini saya akan fokus pada misalnya pelajaran A. Lalu besok saya akan fokus ke pelajaran B. Itu bisa. Ya, atau sekarang saya perlu fokus untuk mungkin berlatih musik saya dulu sebelum saya belajar misalnya. Nah, itu bisa. Ajarkan anak-anak menyusun prioritas dan tidak selalu prioritasnya A, B, C, D, E, dan tetapi prioritas yang bisa fleksibel dan diseimbangkan dengan manajemen waktu. Bisa per hari, ya, bisa per section waktu. Jadi misalnya dalam 3 jam, 4 jam ini prioritasnya apa, ya. Nah, ini bisa dilakukan. Sehingga dengan semua hal ini, dengan anak-anak bisa berlatih, melakukan hal-hal yang stressful buat mereka, dan mereka bisa menyeimbangkan waktunya mereka, lalu mereka juga bisa menyeimbangkan juga antara hal-hal yang membuat mereka stres dan hal yang membuat mereka tidak stres, dan mereka menyusun prioritasnya,
Hal ini diharapkan bisa membuat anak-anak bisa mengatasi atau menyeimbangkan stres mereka. Nah, sehingga inilah dinamakan stress management.